Assalamualaikum teman-teman. Halo, ketemu lagi di channel YouTube aku, Resti Chat. Jangan lupa subscribe ya. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua eh, tips menjalankan 2 weeks wait atau masa pasca embrio transfer sampai dengan pengumuman nanti pada saat kalian tes darah beta HCG. Sebelumnya aku kan udah kasih tahu tuh tips kalian supaya berhasil menjalani program bayi tabung. Sebenarnya ini satu rangkaian ya, cuman aku mau kasih tips detailnya lagi nih buat teman-teman pasca ET atau 2 weeks wait atau masa kita menunggu masa-masa penantian kita menunggu hasil. Oke, jangan terlalu berlama-lama, kita ikuti dulu tips dari aku ya. Ini versi aku. Oke, langsung aja aku kasih tahu tipsnya. Itu tips yang pertama itu kalian harus full bed rest atau jangan terlalu banyak aktivitas berat. Maksudnya di sini jangan kalian aktivitas seperti biasa kalian sebelum program ya, kayak menyapu, mengepel atau kegiatan-kegiatan lain itu jangan dulu. Kalian harus fokus untuk bed rest aja di kasur kalian, istirahat yang cukup. Kalau aku kemarin itu ya 5 hari pasca ET itu, pasca embrio transfer itu, aku benar-benar full bed rest di kasur. Jadi sholat pun, aku mau sholat itu aku lakuinnya sambil duduk di kasur, karena ada kekhawatiran dari aku masih belum aman gitu. Dari hari pertama sampai hari kelima itu masih belum aman rahimnya gitu. Takut-takut nanti embrionya lepas atau gimana itu. Kita fokusnya di situ dulu, tapi setelah 5 hari sampai hari ke-12 itu kalian udah bisa jalan-jalan aja sih, jalan jalan sedikit-sedikit gitu, tapi jangan terlalu banyak. Kayak kalian berjemur keluar atau kalian sekedar pindah posisi dari dari kasur pindah ke sofa untuk nonton TV, atau pokoknya masih dalam lingkup di rumah kalian itu nggak apa-apa, tapi harus hati-hati juga jalannya, jangan terlalu tergesa-gesa, atau kaliannya jangan terlalu gerasa-gerusuk gitu ya. Pokoknya kalian harus dibawa santai. Kalian udah bisa nikmatin setiap prosesnya setiap harinya. Tips yang kedua, tetap ya kalian harus tetap konsumsi makanan-makanan yang aku sebutin di video sebelumnya. Yang mana video tersebut aku bilang kalau kalian tetap harus konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi baik, bernutrisi tinggi, bergizi baik. Kayak kemarin aku sebutin itu kan, tetap konsumsi saripati ikan gabus, terus susu good whey tetap dilanjutin, terbanyak sayur, banyak buah. Terus kalian juga harus tetap konsumsi putih telur, terus minum jus 3 divanya juga tetap lanjut gitu. Tetap kalian lakuin makanan-makanan yang sebelumnya aku udah sebutin di video. Tips yang ketiga, kalian konsumsi tulang sumsum sapi. Jadi setiap hari, atau kalian kalau misalnya bosen setiap hari, bisa kalian selang-seling tuh, hari ini makan tulang sumsum, besok enggak, hari ini makan, besok enggak. Kalau aku gitu ya, aku nggak tiap hari, tapi aku selang-selingin dulu makannya. Jadi selain aku makan catering itu, aku juga tambahan konsumsi tulang sumsum sapi, karena katanya aku juga dengar dari teman-teman seperjuangan itu bisa naikin angka beta HCG kalian. Jadi kalian bisa konsumsi pasca ET tulang sumsum sapi. Oke, tips yang selanjutnya itu kalian harus tidur yang cukup, nggak boleh begadang. Kalian harus tidur maksimal itu di malam hari itu jam 10 malam itu harus
sudah tidur, kaliannya udah istirahat, tubuh kita tuh harus butuh istirahat yang cukup. Jadi jangan dulu deh kalian untuk begadang, atau kalian misalnya kebiasaan tidurnya tuh jam 12, itu jangan dulu. Pokoknya pas CIT kalian harus tidur yang cukup. Kalau memang misalnya kalian nggak bisa tidur, kalian bisa bantu dengan diffuser atau aromaterapi, atau oil-oil yang bisa membantu buat kalian bisa tidur nyenyak. Oke, tips selanjutnya, kalau aku kemarin itu aku dari awal proses embryo transfer sampai 12 harinya itu aku selalu pakai kaos kaki pada saat mau tidur. Jadi pada saat kita sebelum tidur itu kita pakai kaos kaki tuh. Bukan cuman pada saat kita mau tidur aja sih, sebenarnya aku sepanjang hari pun pakai kaos kaki sih, dari pagi sampai ke malamnya itu aku pakai kaos kaki. Karena kenapa? Karena aku dikasih tahu tuh sama teman-teman seperjuangan aku juga, itu kondisi kita tuh harus, tubuh kita tuh harus dalam keadaan anget gitu. Jadi dengan kita pakai kaos kaki, kitanya jadi anget, rahimnya jadi anget gitu. Aku nggak tahu itu bener apa enggak ya, cuman kalau memang misalnya itu bagus, tips yang bagus untuk bisa mendukung program bayi tabung, kenapa enggak aku jalanin gitu. Tips selanjutnya, pada saat kalian berbaring tidur di kasur itu biasakan posisi kaki kalian itu lebih tinggi dari kepala ya. Jadi kalian kaki kalian itu ganjil aja pakai bantal itu selama kurang lebih 10-15 menit. Karena kenapa? Karena kan kita banyak kan bed rest di kasur ya, otomatis takutnya nanti aliran darahnya itu tuh nggak lancar di kitanya. Jadi sebaiknya posisi kakinya itu sering-sering kita naikin atau kita ganjil pakai bantal gitu, supaya nggak kram, kakinya nggak kram gitu loh. Tips selanjutnya itu kalian ajak sama suami kalian, itu ajak ngomong si calon embrionya yang ada di dalam rahim. Jadi setiap kalian mau tidur, atau si suami setiap mau pergi kerja, atau kapanpun kalian mau lah ya, itu aja komunikasi nih si calon embrionya ini supaya nempel gitu. Walaupun kita nggak tahu dia itu nempel apa enggak, Sehat tapi ya, kita Mbak. suggestiin aja tuh seolah-olah dia itu udah nempel di dalam rahim Papa kita. pulang ya hari ini ya. Kita ajak ngobrol, kita ajak sugestiin supaya sehat-sehat ya dek, sehat-sehat ya nak, Ajak nempel ya kakak nak Kimi embrionya ya. ya, nempel ya di rahim mama ya. Kayak tips selanjutnya itu kalian jangan pernah ataupun coba-coba untuk tes pack, karena kan kita ya sebagai pejuang garis 2 itu udah pasti udah gatel banget tuh pengen tahu hasilnya gitu ya. Padahal tes pack ini bisa mempengaruhi kalian, jadi sebaiknya kalian jangan tes pack dulu. Kalau aku kemarin itu tes packnya di hari ke-12 pada saat pengumuman. Jadi setelah aku tes darah beta HCG paginya, terus pulangnya itu aku tes pack nih, coba-coba. Nah pada saat hari itu alhamdulillahnya positif, tapi nggak lama kemudian aku dapet WA gitu, dapet pengumuman yang hasil tes beta HCG aku tuh dari suster, kalau beta HCG aku juga tinggi, yaitu 547. Makanya teman-teman, aku saranin jangan sampai kalian tes pack ya. Apalagi teman-teman tuh biasanya sih di hari kedua atau di hari ketiga itu udah pasti udah gatel banget tuh pengen tes pack. Padahal jangan sampai ya, jangan sampai kalian tes pack, takutnya kepikiran. Kalau misalnya hasilnya positif, ya alhamdulillah ya, itu buat kita senang. Tapi kalau negatif, itu akan mempengaruhi proses kalian ke depannya untuk ngelanjutin hari-hari kalian ke depannya. Pasti nanti kalian bad mood, terus kalian kepikiran, terus kalian jadinya stres. Itu jangan sampai deh, jangan sampai dulu kalian tes pack. Itu sebaiknya kalian hindari aja ya tes pack.
Tips selanjutnya itu sudah pasti kalian harus perbanyak doa ya, perbanyak doa, perbanyak kalian zikir, kalian sholawat. Pokoknya kalau misalnya sempat kepikiran kalian, di pikiran kalian tuh, duh ini positif atau enggak, itu langsung cepat-cepat istighfar, langsung sholawatin aja, langsung sholat, langsung kalian dengerin murotal biar kaliannya tenang, nggak kepikiran gitu. Pokoknya kita semua harus pasrahin apapun hasilnya itu semua sudah takdirnya Allah. Kalau memang misalnya ini kehendaknya sekarang kita dapat rezeki anak ya sekarang, tapi kalau misalnya belum saat ini, mungkin nanti kedepannya pada saat kalian nanti menjalani program baru dikasih, atau mungkin bisa jadi kalian juga pada saat dikasihnya hamil alami gitu, kita nggak tahu takdirnya gimana ya. Jadi jalanin aja, kalian pasrahin aja, kalian ikhlasin semuanya, kalian tetap jalani hari-hari kalian dengan perbanyak doa dan zikir. Tips aku yang terakhir nih, jangan stres. Jadi dari awal kalian setelah ET itu sampai dengan 12 hari kalian pengumuman, itu kalian harus kelola stres kalian. Jangan sampai stres ini mempengaruhi hasil dari proses penempelan si janinnya ini ke rahim kita ya. Jadi kalau aku ya tipsnya, kalau aku sih perbanyak cari hal-hal yang membuat kita ketawa, buat kita happy. Kalau misalnya kepikiran ini berhasil atau enggak, alihkan ke yang buat kita bahagia aja gitu. Kalau aku kemarin, aku nontonin stand up comedy di YouTube, pokoknya yang lucu-lucu, nonton drakor, hal-hal yang menyenangkan. Si suami juga bisa bantu istri buat ketawa, buat seneng, pokoknya buat suasana tuh jadi happy. Jangan sampai kita tuh kepikiran terus gitu, kepikiran ini berhasil atau enggak. Jangan, kelola stres kalian, tetap kalian positive thinking kalau ini pasti berhasil. Itu aja sih tips dari aku. Semoga tips aku ini bermanfaat buat kalian. Semoga tips-tips ini membantu kalian selama menjalani 2 weeks wait atau 12 hari masa penantian hasil dari program yang kita jalanin. Aku harap apa yang aku jalanin, tips-tips yang sudah aku kasih ke teman-teman semua itu bisa sukses juga di teman-teman semua yang saat ini atau akan menjalankan program bayi tabung tersebut. Sekian videoku kali ini, mudah-mudahan videoku ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang di luar sana yang masih menanti, mengharapkan buah hatinya, semoga dimudahkan oleh Allah jalannya. Sekian videoku, sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.